Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 22 Mei. Insiden penusukan oleh pria bersenjata tajam terjadi di MRT Taichung kemarin. Polisi meluncurkan investigasi pada hari ini. Diketahui bahwa pria bermarga Hong ini adalah seorang mahasiswa keperawatan di sebuah sekolah tinggi kejuruan. Motif kejahatannya masih perlu diselidiki lebih lanjut. Sementara itu, kedua korban yang mengalami luka tusuk pada kejadian tersebut berada dalam kondisi stabil setelah dirawat di rumah sakit. Mulai hari ini, petugas polisi akan diposisikan di setiap kereta MRT Taichung. Polisi MRT naik dan melakukan patroli. Selain membawa senapan, polisi juga membawa taser dan semprotan merica. Sebuah kejadian penusukan terjadi di MRT Taichung pada tanggal 21. Mulai hari ini, petugas kepolisian akan melakukan pengamanan dengan melakukan patroli di setiap kereta. 我预期说车站可能会有很多警察在这地方驻守嘛，因为发生事情，结果好像没有这件事情一样，这部分会产生有些疑虑啦。 Pada 21 Mei 10 tahun yang lalu, kasus pembunuhan acak pernah terjadi di MRT Taipei, menewaskan 4 orang dan masih membekas di ingatan masyarakat hingga kini. Pasca kasus tersebut, kejadian kejahatan seperti ini masih terus terjadi di angkutan umum. Di MRT Taipei, sudah terjadi 15 kali. Ada juga insiden di TRA, di mana seorang polisi kereta api ditikam hingga tewas saat mengurus pembayaran karcis. Kali ini, kejadian percobaan pembunuhan massal kembali memancing pembahasan terhadap keamanan di atas MRT dan bis. Bagaimana cara warga mempertahankan diri jika diserang menggunakan benda berbahaya di ruang terbatas gerbong saat melakukan perjalanan menggunakan kereta? Pihak kepolisian mengingatkan bahwa pada saat terjadi penyerangan, kita harus tetap tenang, melapor, dan melarikan diri jika memungkinkan. Jika tidak bisa menghindar, gunakan barang bawaan sebagai alat berlindung, termasuk payung dengan ujung ekor atau dengan menaruh barang berat di dalam kantong jaket. Berusaha untuk jaga jarak dari penyerang untuk melindungi diri. Yuan Legislatif melanjutkan peninjauannya terhadap UU Reformasi Parlemen. Setelah melewati proses voting yang menelan waktu 14,5 jam, fraksi kubu biru dan putih yang mendominasi Kongres akhirnya unggul dan meloloskan total 21 pasal pada voting pembacaan kedua. Rapat Yuan Legislatif yang dijadwalkan berlangsung tanggal 24 akan melanjutkan peninjauan RUU tersebut. Tak gubris cuaca buruk kemarin malam, puluhan ribu orang tetap berkumpul untuk melakukan unjuk rasa dan berseru akan kembali berkumpul tanggal 24. Untuk memprotes revisi kontroversial kekuasaan parlemen yang dilakukan oleh Yuan Legislatif, para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung. Sekitar 40 kelompok masyarakat sipil menyerukan agar massa berkumpul di luar Yuan Legislatif untuk memprotes pelanggaran prosedur demokrasi yang dilakukan. Meski di luar gerimis, kerumunan terus bertambah sering waktu semakin larut. Pihak penyelenggara mengatakan bahwa ada hampir 30.000 orang yang hadir untuk menuntut agar RUU tersebut dicabut. 法案的条文不只程序有问题，还有很多破坏权力分立，还有很多侵害人民权益的地方。 Para demonstran meyakini bahwa KMT yang menduduki kursi terbanyak di parlemen dan TPP saling bekerja sama, memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk mengesahkan 5 RUU reformasi parlemen tanpa proses diskusi yang cukup, termasuk pasal perihal penghinaan terhadap parlemen yang paling kontroversial. 照国民党党团、台湾民众党党团共同所提，在修正动议条文通过。 Pada tanggal 21, Yuan Legislatif melanjutkan peninjauan 5 RUU reformasi parlemen. Setelah voting selama 14,5 jam, KMT dan TPP mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk meloloskan 21 pasal dalam pembacaan suara kedua. Peninjauan RUU tersebut akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 24. Sementara kelompok masyarakat sipil mengumumkan bahwa mereka akan kembali berkumpul pada tanggal 24. Seorang pria usia 39 tahun bermarga Cien divonis hukuman terkait pidana percobaan pembunuhan. Sebelum dieksekusi, ia diawasi di sebuah rumah sakit di Keelung. Namun malah kabur tanggal 19 dan keberadaannya hingga kini masih belum diketahui. Pihak kepolisian berupaya meringkus tersangka dan mengingatkan warga yang mengetahui keberadaannya untuk segera melapor. Menurut rute yang diumumkan polisi, tersangka awalnya naik bus ke Batouzi dan Ruifang, namun rekaman terbaru menunjukkan ia beralih naik bus ke Taipei tanggal 19 dan turun di persimpangan Nanjing East Road dan Sanmin Road. Demi alasan keamanan, sebagian kampus di kota Taipei dan New Taipei ditutup untuk sementara waktu. Pria ini menguntit dan menyerang orang dengan botol bulan Januari tahun lalu. Pengadilan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan menempatkan ia di sebuah rumah sakit jiwa di bawah pengawasan selama 5 tahun sebelum dieksekusi. Tak disangka ia malah melarikan diri. Warga diingatkan segera melapor jika menemukan jejak tersangka.
Sebuah pesawat Singapore Airlines yang lepas landas dari London menjumpai turbulensi parah dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Bangkok kemarin. Mengakibatkan seorang penumpang pria Inggris berusia 73 tahun meninggal akibat dugaan serangan jantung dan 71 lainnya cedera. Sedangkan penumpang selebihnya telah dialihkan ke penerbangan lainnya menuju Singapura. Pesawat Singapore Airlines SQ321 melakukan pendaratan darurat di Bandara Bangkok tanggal 21. Sejumlah penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman terhempas ke atap kabin dan terluka di bagian kepala. Pesawat yang mengangkut 211 penumpang dan 18 awak ini dijadwalkan berangkat dari London menuju Singapura tanggal 21. Sekitar 10 jam setelah lepas landas, pesawat ini menjumpai turbulensi di ketinggian 11.300 meter. Pesawat menukik dari ketinggian, kemudian menanjak beberapa ratus kaki secara kilat. Pesawat baru stabil setelah kembali menukik dan menanjak untuk kedua kalinya. Insiden ini menyebabkan puluhan penumpang terluka dan 1 tewas akibat serangan jantung. India tengah menjalani pemilihan parlemen, namun selama proses tersebut banyak kalangan muslim mengecam bahwa nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih. Bahkan ada yang dipukuli oleh polisi saat hendak melakukan voting. Pihak Ormas menuduh Perdana Menteri Narendra Modi sengaja menebarkan kebencian sehingga kalangan pemilih muslim tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Desa di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara baru saja melakukan voting di awal bulan. Penduduk masih geram terhadap hal yang terjadi tanggal 7, di mana sejumlah besar petugas kepolisian tiba-tiba mendatangi TPS. Menuduh ada warga yang menggunakan dokumen palsu untuk mengikuti pemilu lalu memukuli mereka. No one was Hindu. Everyone who was beaten up was Muslim. There were at least 30 to 40 people. Media India juga melaporkan ada lebih dari 500 umat Islam di Gujarat yang tidak dapat memilih karena mereka tidak tercantum di dalam daftar pemilih. Ormas mengkritik bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam tersebut berhubungan dengan ujaran kebencian yang dilakukan PM Narendra Modi. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. Kekacauan pemilu ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemilu. Namun, hingga saat ini pihak berwenang belum mengambil tindakan. Ormas pun sudah melancarkan protes. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum India khawatir bahwa kepercayaan para pemilih akan menurun jika komisi tidak mengambil tindakan. Jika semakin banyak orang meragukan kebebasan dan keadilan pemilu, demokrasi India dikhawatirkan akan mendapatkan kerusakan yang serius. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Terima kasih.